Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ya, uji kompetensi dari buku paket Matematika SMP kelas 7 halaman 31. Baik, untuk soal A, urutkan suhu berikut dari yang paling dingin. Nah, berarti di sini ada bilangan positif dan negatif ya, Dek, ya, ada suhu positif dan suhu negatif. Yang paling dingin itu berarti yang paling negatif. Ya, tinggal kita cari. Di sini ada 5, negatif 3, negatif 8, 10 dan negatif 13. Berarti yang paling negatif itu adalah negatif 13 derajat Celcius. Berarti itu adalah suhu yang paling dingin ya. Itu kita tuliskan duluan. Nah, minus 13 derajat Celcius. Lalu berturut-turut setelah negatif 13 berarti negatif 8 derajat Celcius, ya kan? Lalu negatif 3 derajat Celcius. Nah, baru sekarang yang suhu positifnya ya. Berarti 5 derajat Celcius berakhir di 10 derajat Celcius ya. Ini yang paling panas, ini yang paling dingin. Jadi ini adalah urutan suhu dari yang paling dingin menuju ke suhu yang paling panas. Soal yang B, urutkan suhu berikut dari yang paling panas ya, kebalikan soal A. Kalau suhu yang paling panas berarti yang paling positif kan gitu ya. Di sini ada 21, negatif 6, 30, negatif 15, kemudian 0. Berarti yang paling positif itu adalah 30. Nah, itu kita tuliskan duluan ya di depan. 30 derajat Celcius. Kemudian kita kurangi ya. Berarti berikutnya adalah berapa? 21 derajat Celcius. Nah, lalu 0 derajat Celcius. Baru kemudian suhu negatif ya. Negatif 6 derajat Celcius, kemudian yang paling dingin berarti yang paling negatif yaitu minus 15 derajat Celcius. Nah, ini adalah urutan suhu dari yang paling panas ya sampai ke suhu yang paling dingin ya. Ini paling besar, ini paling kecil. Kalau ini paling kecil, yang di sini paling besar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Perhatikan rincian buku tabungan dari Haris berikut ya. Oke, di sini ada transaksi atau mutasi ini ya, debit dan kredit. Nah, ini ada catatan. Jadi kalau kredit itu artinya uang masuk nih ya, uang masuk atau gampangannya menabung uang. Nah, kalau debit itu artinya uang keluar, berarti mengambil uang. Nah, di Januari tahun 2022 ya, si Haris itu melakukan transaksi debit 150.000, kredit 200.000. Nah, maknanya berarti pada bulan Januari tahun 2022 ya, Haris mengambil uang 150.000 serentak menabung uang sebesar 200.000 ya. Nabung 200.000 diambil 150.000 gitu. Lalu pada bulan Februari tahun 2022 ya, Haris itu hanya menabung uang, ini kan transaksi kredit berarti menabung uang sebesar 100.000 tanpa diambil. Nah, kita lanjutkan. Ini gambarnya sudah saya pindah. Jawablah pertanyaan berikut. Soal A, berapakah total jumlah uang tabungan Haris pada bulan Februari? Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan tanda positif dan negatif. Jadi kalau kredit ya, uang masuk menabung uang, boleh kita beri tanda positif. Kalau debit ya, uang keluar berarti mengambil uang, boleh kita beri tanda negatif. Nah, berarti di sini negatif 150.000, positif 200.000, positif 100.000. Yang ditanyakan adalah total jumlah uang tabungan Haris. Berarti logikanya nanti jumlah transaksi kredit ya kita kurangi dengan transaksi debit kan gitu. Ya, berarti 200.000 ditambah dengan 100.000 ya. Lalu di sini kan tandanya negatif, langsung aja nih negatif 150.000 ya. Artinya ini adalah total tabungan ya, yang ditabung Haris sekian, kemudian yang diambil Haris sekian. Ini kita jumlah lalu kita kurangi, gitu logikanya. Oke, 200.000 ditambah 100.000 300.000 ya. Kemudian ini kita kurangi dengan 150.000, hasilnya adalah 150.000 ya. Artinya jumlah uang tabungan Haris di bank ya dari bulan Januari sampai Februari adalah 150.000 rupiah. Kita tulis di sini. Jadi total jumlah uang tabungan Haris ya pada bulan Februari
pada bulan Februari adalah sebesar Rp150.000. Nah, ini kok kepotong ini ya. Saya pindahkan aja di bawah sini. Rp150.000 ya. Oke, ini adalah jawaban untuk soal yang A. Sekarang soal yang B. Nah, pada bulan Maret Haris itu melakukan transaksi kredit dan debit ya. Artinya selain menabung uang ya, Haris juga mengambil uang. Mirip seperti transaksi yang dilakukan Haris pada bulan Januari tahun 2022. Nah, jika diketahui Haris menarik uang ya, menarik uang sebanyak Rp500.000, maka berapa minimal uang yang harus disetorkan Haris agar uang di tabungannya tidak Rp0? Nah, kita pakai logika saja. Total tabungan Haris Rp150.000 ya. Kemudian di bulan Maret ya Dek ya, Haris itu mengambil uang sebanyak Rp500.000. Nah, berarti total uang yang harus disetorkan Haris ya supaya dia bisa mengambil uang Rp500.000 adalah, tinggal kita kurangkan ya. Yang dikurangkan di sini adalah Rp500.000 ya. Kita kurangkan dengan Rp150.000. Jadi ini adalah jumlah uang yang ingin ditarik. Nah, kenyataannya ya Dek ya, di tabungan Haris itu tinggal Rp150.000. Nah, supaya dia bisa menarik uang Rp500.000, maka dia harus minimal menabung uang sebanyak Rp500.000 dikurangi Rp150.000 kan gitu. Jadi istilahnya ini kekurangannya. Nah, jadi Rp500.000 dikurangi Rp150.000 itu kan Rp350.000 ya. Sehingga kalau ditanya berapa minimal uang yang harus disetorkan Haris ya, yang harus ditabung Haris agar uang di tabungannya tidak Rp0 ketika dia menarik uang sebanyak Rp500.000. Berarti minimal ya. Nah, kita tuliskan di sini ya. Jadi Haris harus menabung ya, harus menabung uang, atau jangan pakai istilah menabung lah ya. Kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Nih, harus disetorkan, berarti di sini Haris harus menyetorkan uang minimal, kekurangannya tadi ya, kurang Rp350.000. Nah ya, ini yang paling kecil ini, minimal Rp350.000 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Terima kasih.